bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata an la yafhamu. An Abni radhiyallahu an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana Mu'adz radifuhu 'ala ar-rahli qala ya Mu'adz qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik qala ya Mu'adz qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik thalathan qala man min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah 'ala an-nar qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihi an-nas fayastabshirun qala idza yattakilu wa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'athuma. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sekali waktu Mu'adz bin Jabal membonceng di belakang, yakni mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz." Mu'adz menjawab, yakni hingga 3 kali, "Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah." Kembali Nabi Mu'adz bersabda, "Ya Mu'adz." Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Labbaik wa sa'daik." Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan Mu'adz menjawab, "Labbaik wa saddaik ya Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang mengakui dari dalam hatinya bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah akan diselamatkan Allah dari api neraka. Mu'adz berkata, "Ya Rasulullah, haruskah aku sampaikan kabar ini kepada orang-orang sebagai kabar gembira?" Nabi SAW menjawab, ketika yakni orang-orang mendengar kabar ini, mereka akan bergantung kepadanya. Mu'adz menceritakan hadis ini beberapa saat sebelum ia meninggal kerana takut berbuat dosa, yakni menyembunyikan ilmu. Subhanallah. Tajuk yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari tentang sesiapa yang diberi khususia, keistimewaan ilmu yang tidak diberikan kepada orang lain, khawatir tidak faham. yakni diberi ilmu, lalu ilmu itu tidak disampaikan kepada orang lain kerana khawatir orang lain tak boleh paham dengan betul ilmu tersebut. Ilmu ini kalau diberikan perumpamaan, umpama kita nak letak titik di atas huruf, mesti kita tahu huruf apa yang kita maksudkan. Kalau bentuknya macam fa dengan qa, dia bergantung kepada kita nak jadikan huruf itu fa atau qa. Kalau kita nakkan qa, letak 2 titik. Kalau nak letakkan fa, kena letakkan 1 titik. Kalau bentuk macam ba, yang boleh ba, boleh ta, boleh tha, kita nak letak titik, tengok dulu apa yang sesuai pada huruf tu. Nak ba, letak titik 1 bawah. Nak ta, letak titik 2 di atas. Nak tha, letak 3 di atas. Macam tu juga ilmu. Nak disampaikan kepada orang, tengok dulu ilmu yang nak disampaikan orang tu boleh tangkap atau tidak, supaya kita tidak maksudkan ba, kita letakkan titik 2 di atas jadi ta. Oleh karena yang demikian, Al-Imam Al-Bukhari ketika meletakkan tajuk ini adalah supaya mengambil berat di dalam menyampaikan ilmu, bukan sekedar menyampaikan, tetapi melihat siapa yang akan menerima ilmu tersebut, boleh paham atau tidak. Khatibun nasa ala qadri uqulihim, ajaklah manusia itu bercakap mengikut kapasiti kemampuan mereka untuk menerima percakapan. Kata Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, saya punya 2 ilmu, yang satu saya sampaikan, yang satu lagi saya simpan. Kalau saya sampaikan, saya dipotong leher saya ini. Adakah termasuk dia menyimpan ilmu, menyembunyikan ilmu? Sementara baginda Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyembunyikan ilmu akan dilejam, diletakkan macam besi yang diletakkan di mulut kuda daripada api neraka nanti di hari kiamat. Abu Hurairah mengatakan, aku tak sampaikan. Dia bukan sembunyikan ilmu, sebab khawatir yang menerima itu adalah akan menimbulkan kepada satu tindakan pembunuhan kepada dirinya.
Jauharu ilmi law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budul wathana walastahalla rijalun muslimuna dami yaruna aqbaha ma fa'alu hasana. Imam Al-Ghazali mengatakan bait syairnya seorang bernama Imam Ali ibn al-Husain mengatakan, intipati ilmu ini kalau aku sampaikan kepada orang, orang akan kata aku ini penyembah berhala, dan akan dianggap pembunuhan kepada aku adalah perbuatan yang baik di sisi Allah karena dianggap syirik, dianggap menyembah berhala. Sebab apa? Ilmu yang kalau disampaikan, yang menerima ilmu tu tak boleh nak tangkap dengan betul. Faham tom? Jadi perlunya kita di dalam menyampaikan ilmu, tak semua mesti disampaikan. Perlu untuk melihat siapa yang akan menerima penyampaian ilmu tersebut, boleh terima atau tidak. Walihada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Al-Bukhari juga, mengatakan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, kalau bukan oleh kerana kaum kamu ini baru menerima Islam daripada kekufuran, aku akan bangun Ka'bah seperti mana di zaman Nabi Ibrahim, ada 2 pintu. Itu Ka'bah sekarang. Nabi mengatakan, kalau bukan oleh kerana khawatir kaum kamu itu akan mengambil tindakan buruk, mungkin akan menidakkan, menyalahkan tindakan Rasulullah, dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada menyalahkan tindakan Rasulullah. Kalau bukan aku khawatir mereka berbuat demikian, aku akan jadikan Ka'bah 2 pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Dan aku akan bangun Ka'bah ini seperti mana di zaman Nabi Ibrahim, sampai kepada Hajar Ismail. Hajar Ismail, tahu Hajar Ismail? Itu dulu sampai ke atas, selari dengan tingginya Ka'bah. Tapi Nabi tak buat. Bukankah yang nak dibuat oleh Nabi adalah perkara yang benar? Bila syak, tanpa diragukan yang akan dibuat oleh Nabi pastinya adalah benar. Tapi Nabi tak buat. Pasal apa? Risau kepada umatnya, kepada orang yang masyarakat yang waktu itu belum bersedia untuk menerima. Terkadang tidak semua perkara yang benar ingin diambil tindakan. Bila mana yang akan disampaikan belum bersedia untuk menerima, jangan timbulkan kekecohan di tengah masyarakat yang masih belum bersedia. Walaupun terkadang tindakannya benar. Sayyidina Abdullah ibn Zubair, siapa namanya, anak saudara kepada Siti Aisyah, ketika memerintah Mekah pada waktu itu, pernah membangun Ka'bah seperti diinginkan oleh Rasulullah, dibangun. Itu Hajar Ismail pernah naik sampai ke atas di zaman Abdullah bin Zubair, ditinggikan, yang pada akhirnya diruntuhkan balik. Disebabkan oleh karena apa? Masa pembinaan zaman Quraisy, pembinaan Ka'bah yang duit tak cukup untuk sampai kawasan Hajar Ismail, dibangun sampai situ saja, dihancurkan, dikekalkan macam mana pembinaan zaman Quraisy seperti sekarang ini. Di zaman Harun Ar-Rasyid nak ditinggikan. Kata Imam Malik mengatakan, ya Amirul Mukminin, kamu jangan menjadikan Ka'bah ini sebagai permainan pemerintah. Sekali diruntuhkan, sekali dibangun, entah diruntuhkan balik nanti. Dilarang oleh Imam Malik. Kenapa? Bukankah di zaman Nabi Ibrahim itu bangunan Ka'bah sampai di situ? Bukankah Nabi berhasrat untuk menyempurnakan Ka'bah bangunan sampai tinggi? Sudah dibangun atau tidak sampai tinggi? Dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Apa tindakan masyarakat setelah Abdullah bin Zubair dibunuh? Diruntuhkan balik. Kalau dibangun balik, raja yang akan runtuhkan balik, jadi mainan nanti Ka'bah. Maka dilarang oleh Imam Malik. Tujuannya apa? Kurangnya masyarakat bersedia untuk menerima hakikat. Idzan baginda Rasulullah ketika berkata demikian bukan berkata kosong. Supaya kita belajar, khususnya mereka yang berilmu, para ulama, bila mana menyampaikan ilmu mesti melihat kesediaan orang itu untuk menerima ilmu tersebut, agar supaya tidak mengelirukan masyarakat. Bukan bermakna menyembunyikan ilmu, tidak, tetapi ambil langkah supaya bersedia menerima.
Bukan disembunyikan, oh masyarakat tak bersedia, baik kita tak sampaikan. Tak. Perlu disampaikan, tapi mesti bertahap, jangan dikejutkan dengan satu perkara yang belum mereka bersedia untuk menerimanya, tetapi dengan perlahan-perlahan. Walihada dalam hadis ini dikatakan Mu'ad naik membonceng baginda Rasulullah, lalu dipanggil, ya Mu'ad. Jawaban Mu'ad, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Subhanallah, ini panggilan ini cara menjawabnya pun sopan. Nabi panggil, jawab. Kalau kita dipanggil, na'am, boleh jawab, ya. Dengan dipanggil fulan, hamba, mana yang lebih sopan? Yang last tadi. Ini Mu'ad dipanggil oleh Rasulullah, ya Mu'ad, dia jawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daika. Dua. As-sahabah yang lain kalau dipanggil oleh Rasulullah, fidaka abi wa ummi, ku korbankan demimu wahai Rasulullah ayah dan ibuku. Apa maksudnya di sini? Bukan hakikat, tapi nak tunjuk bagaimana kedudukan orang yang panggil itu kepada dirinya, sehingga jawabannya begitu nak menunjuk sebagai seronok dipanggil dan bersedia untuk melakukan apa saja arahan yang akan diberikan oleh Rasulullah. Gal labbaika Rasulullah wa sa'daik. Labbaika itu artinya labbaik, makanya kalau dalam orang pergi ke haji, labbaik Allahumma labbaik, artinya ya Allah, aku respon seruanmu, labbaik. Wasa'daik dua makna. Yang pertama, aku gembira ketika dipanggil. Yang kedua adalah bermakna aku bersedia untuk membantu. Faham dong? Ini cara merespon panggilan yang dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara menjawab pun ada adabnya. Kita kalau dipanggil oleh orang tua, jawab dengan panggilan yang sopan. Labbaik, marhaba umpamanya. Faham dong? Gal dipanggil 3 kali oleh baginda Rasulullah, dijawab 3 kali. Dia pun apa banding dipanggil sekali je. Tak komen, dipanggil 2 kali, jawab 2 kali, panggil 3 kali, jawab 3 kali. Maknanya ready untuk menerima apa saja arahan yang akan diberikan oleh Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucap 2 kalimat syahadat, syahadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sidqan, dengan sungguh-sungguh, karena orang munafik pun juga mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan Rasulullah, tapi tak ada kesungguhan. Maka Nabi sebutkan di sini, siapa yang mengucap 2 kalimat syahadat dengan sungguh-sungguh, memaknai dengan sebenarnya, tidak seperti kaum munafikin, maka akan diharamkan oleh Allah daripada api neraka. Apa maksudnya? Ada 2 makna. Yang pertama adalah akan diharamkan dalam api neraka, yakni kalau dirinya itu melakukan apa yang menjadi tuntutan kepada 2 kalimat syahadat tadi, daripada fardu-fardunya dilakukan, yang haram ditinggalkan. Ini maksud mengucap 2 kalimat syahadat dan tuntutannya, baru akan diharamkan oleh Allah daripada api neraka. Makna yang kedua adalah kalau dia mengucap tapi banyak melakukan perbuatan yang mungkar juga, maka dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Apakah yang menghalang untuk kekal dalam api neraka? 2 kalimat asyhadah. Maka kata Mu'ad mengatakan kepada Rasulullah, afala ukhbir bihan nas fayastabshiru, wahai Rasulullah, perlukah saya nak bagi tahu, bolehkah, meminta izin, bolehkah saya bagi tahu kepada orang ramai untuk agar supaya mereka mendapatkan berita gembira? Apa berita gembiranya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menjadi penghalang kepada orang untuk masuk dalam api neraka. Tentunya semua orang mengucapnya mudah. Maka dengan demikian mengucapnya mudah sementara pemberiannya adalah besar, perkara itu adalah amat menyeronokkan. Mu'ad mengatakan, boleh aku bagi tahu kepada orang? Kata baginda Rasulullah, idzan fayattakilu, yakni khawatir orang akhirnya dengan 2 kalimat syahadat itu tak beramal, cukup dengan mengucap saja, dia buat apa saja amal yang termasuk perbuatan yang tidak baik, maka tidak diberitahukan oleh
Mu'adz ibnu Jabal, sehingga pada akhir hayatnya baru diberitahukan. Nabi ketika mengatakan jangan, ini perlu al-faham juga, perlu pemahaman. Mu'adz minta izin, aku nak bagi tahu kepada orang ramai, boleh ke? Kata Nabi, khawatir mereka akhirnya berserah hanya dengan kalimat tersebut, yakni tidak beramal. Artinya jangan. Iya tidak? Satu, Nabi mempunyai menjawab, yakni jangan. Kemudian Nabi memberikan hujjah. Kenapa? Karena orang waktu itu belum bersedia untuk mendapatkan berita gembira seperti ini, karena kekhawatirannya mereka hanya bergantung dengan 2 kalimat syahadat lalu tak beramal. Bukankah kata-kata Nabi itu adalah benar? Benar. Lalu kenapa Nabi larang Mu'adz menyampaikan? Kekhawatiran yang menerima kebenaran ini salah dalam mengimplementasikan kebenaran tersebut. Faham dong? Maka dalam hal ini perlu seseorang itu, termasuk orang tua, kalau mengajar kepada anak-anaknya, yang diajarkan tuh jangan sampai membuat anak salah di dalam memahami. Demikian juga guru, lebih-lebih lagi para ulama, jangan menyampaikan perkara yang boleh mengelirukan orang. Sebab Nabi larang Mu'adz untuk menyampaikan satu ilmu yang benar karena khawatir yang menerima itu keliru di dalam menerima. Yang kedua di sini menunjukkan bagaimana Mu'adz diistimewakan oleh baginda Rasulullah dengan diberitahukan satu ilmu yang Nabi bagi tahu, kau jangan sampaikan kepada orang lain. Karena apa? Khawatir mereka akan tergelincir. Bermakna Sayyidina Mu'adz ada termasuk daripada orang yang tidak mungkin tergelincir. Sebab itu diberitahukan khusus oleh Nabi kepada Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal. Lalu pada akhirnya Mu'adz ibnu Jabal ceritakan atau tidak? Ceritakan. Bila? Sebelum Sayyidina Mu'adz wafat. Adakah Sayyidina Mu'adz tak taat dengan perintah Rasulullah SAW? Taat. Tapi Sayyidina Mu'adz memahami dalam perspektif yang lain. Ini hadis Nabi. Saya kalau tak sampaikan khawatir saya tak menyampaikan hadis Nabi. Makanya dikatakan wa akhbara biha Mu'adz inda mautihi ta'atsuman. Mu'adz pada akhir hayatnya menyampaikan karena khawatir dosa menyembunyikan hadis Nabi Muhammad SAW, walaupun yang awalnya melarang Mu'adz menyampaikan adalah Nabi SAW. Artinya kalau Mu'adz pun tak menyampaikan, dalam hal ini adalah tetap tidak dianggap salah disebabkan oleh kerana Nabi SAW yang mengisyaratkan. Tetapi Mu'adz berijtihad, yakni berusaha untuk memahami maksud Nabi. Jangan sampaikan karena khawatir masyarakat itu akan keliru, umat Islam akan keliru memahami. Saat ini adalah semua umat Islam sudah mulai paham dan saya akan pergi ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, khawatir tidak menyampaikan apa yang pernah didengar oleh Mu'adz daripada sabda Rasulullah, maka khawatir tergelincir daripada orang yang menyembunyikan ilmu, maka disampaikan oleh Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal. Faham dong? Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada 3 hadis berkaitan dengan malu dalam ilmu, kemudian dalam soalan, dan juga beberapa perkara yang memerlukan waktu yang lebih untuk saya perbahaskan. Hari ini bahas 3 hadis ya, berkaitan dengan masalah orang yang bertanya dalam keadaan berdiri dan ditanya dalam keadaan duduk, dan juga berkaitan dengan masalah ilmu yang diturunkan oleh Allah itu hanyalah sedikit sebagai untuk memberitahuan bahwasanya semua manusia yang memiliki ilmu adalah jauh sangat sedikit berbandingkan dengan ilmu sebenar yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah perlunya seseorang itu menyampaikan ilmu sesuai dengan orang yang menerimanya.